dukurnya jabatana. Kebanyakan seperti itu. Yang masuk di golongan waqad khaba man dasaha. Wis. Di situ ayat Allah kasih pesan, jangan kau mengikuti golongan yang kedua ini. Jikalau kau mengikuti, hancurlah kau. Berarti tak simpulkan, bila mana ruh mengikuti bisikan nafsu, mohon maaf, inilah golongan yang kedua. Bila mana ruh mengikuti bisikan nafsu, maka ini golongan yang kedua. Golongan yang ruhaniah itu dalam keadaan buta, akhirnya gelap gulita sebab listriknya mati. Peteng. Putus hubungannya. Hubungan aku ndelok meja, melihat meja, melihat ini kan nggak bisa. Saya tidak bicara ada lilin Pak ya tadi, lilin ada enggak. Udah. Tapi golongan pertama, golongan di mana dia mengikuti jalan Allah. Ruhaniah tidak mudah untuk mendengarkan bisikan-bisikan nafsu. Intine bisikan nafsu itu adalah taholli, intine bisikan Allah tajalli. Bapak Ibu, itulah kesimpulan materi pada malam hari ini. Mohon maaf bagi pendengar yang di luar sana, tadi keputus karena listriknya mati. Jadi mohon maaf sekali lagi jamaah yang ada di channel tadi di YouTube, mohon maaf terputus karena di sini listriknya tadi mati, meninggalkan dunia. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog Bapak Ibu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Kita perdana pada malam hari ini untuk wilayah Krian setelah kita 2 bulan ngebreak tadi ya. Monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepungaken Gus Mukhlason, kula Pak Edi saking Lumajang. Saking Lumajang. Oh, ting WA kula wau. Nggih, ingkang kula WA, tujuan kula badhe dari Lumajang ini tadi. Nggih. Langsung sini. Nggih. Badhe dateng pondok. Kula maos status panjenengan kula kinten dalu niki wonten Jaya Baru. Ternyata wonten Sudarjo Kriyan. Panjenengan maringi status malih kok wonten Kriyan. Dilalah kula nggak ada derek wonten Kriyan. Alhamdulillah. Terus kula kengken jemput wonten Bungur AC. Nggih. Lajeng dateng ngriki pas puniki tanggi sebelah. Nggih, alhamdulillah. Judo niki Gus. Nggih, nggih. Kula badhe matur kemawon mboten tanglet Gus. Nggih. Matur kula matur sewu sembah nuwun dumateng sedaya maidah motivasi saking Gus Mukhlason. Kula niki asli jamaah YouTubia. YouTubia. Nggih, nggih. Dadi kula baru dalu niki angen-angen kula pun dangu dhateng Gus Mukhlason. Nggih. Matur kula Gus Mukhlason sampun saged memberikan jawaban terhadap teka-teki kula selama ini. Kula diubeng-ubengaken wonten Mukasafan niku lebih 30 tahun, Gus. Ayo. 30 tahun. Nggih. Lajeng kula maos
YouTube panjenengan wedal wonten Wongsorjo Banyuwangi niku ingkang kula buka pertama. Inggih. Dari itu baru memberikan jawaban yang sangat mantap sekali. Ngantos kula dalu niki aku bengi iki kudu ketemu Gus Mukhlason. Kula Nggih. Kula mboten tanglet karena panjenengan sampun jawab terhadap teka-teki kula. Mungkin kula nyuwun bimbingan lebih lanjut. Ingkang kula tanglet dempen niku napa wonten beatan Gus wonten. Lah niki ingkang kula ngantos. Nggih. Kula kinten mekaten Gus, kula matur sembah nuwun dumateng panjenengan lan tepungaken dumateng derek-derek jamaah sedaya. Alhamdulillah ngriki perdana. Nggih. Lampune pecah lah kula nduki terus gesang niku. Oh, Inggih. Matur sembah nuwun Gus Mukhlason. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Ada lagi, sebetulnya kami punya rutinan di Jember, Pak. Jadi sering saya lewat Lumajang itu sering sebetulnya. Setiap bulan itu Jumat kedua biasanya. Jumat kedua, kadang kalau Jumat kedua itu jatuh Jumat Legi, akhirnya saya geser ke Jumat pertama. Untuk bulan depan ini Jember insya Allah Jumat pertama, karena Jumat kedua jatuh Jumat Legi. Nggih, ngoten. Nggih, monggo menawi wonten sing ditangkletke kula aturi. Ibu wonten? Mboten enten. Pak inggih mboten wonten. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet niki tentang keterangan jenengan saking YouTube kula mirengaken, jadikanlah laku syariat menuju laku hakikat. Niki sik dereng kerang paham kula. Mboten nggih. Nggih. Terus yang nomor kalih tentang sholawat. Kita bersolawat itu kalau secara hakikatnya apakah bersolat kepada Muhammad bin Abdullah atau kepada ngapunten jak terdengi nggih nek salah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nggih. Nggih, namung mekaten ingkang saged kula sampaikan kirang langkung kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dibuka di dalam surah Al-Baqarah 238. Terkait pertanyaan pertama tadi, jadikanlah syariatmu menjadi hakikat supaya bisa sampai ke makrifat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Aduh, kula gosok Pak nggih. Dengkul nek wis kaku ngene iki wis jok polah-polah. Hafidhu dong reksa sira kabeh ala sholawati ing atase pira-pira salat. As-sholawah ai al-maktubah iku ndamel jamak akeh, berarti 5 ini. Jagalah sholat 5 waktu.
berarti substansinya itu sholat yang dilakukan oleh jasmani. Paham Bu nggih? Iki sholat syariat. Tapi di situ tidak berhenti, nggak ada wakaf. Dalam ayat itu nggak ada wakaf. Itu yang perlu disadari, perlu diketahui. Ada wawu ataf sebagai penyambung yang tidak boleh putus. Apa? Wassolatil wusta. Tolong barangkali ada kesalahan penulisan langsung ditegur. Saya paling suka itu. Langsung ditegur. Demi kebaikan. Wong nanya mana namanya manusia kadang nggih punya lali lagi gitu ya. Apa wassolatil wusta? Itu adalah ahad, tunggal. Wassolati lan solat al wusta sifatnya adalah tengah. Iki ulama khilaf Pak, solat tengah iki. Anda kalau tidak membuka Al-Quranul Qadim nggak bisa ketemu maksud wusta itu. Akhirnya terjadi khilaf, wusta itu tengah. Limo itu tengah piro, telu, siji loro, telu. Akhirnya ada yang berpendapat tafsirani sholat maghrib. Ada yang mengatakan tengah iki sholat asar, mendekati telu, papat. Berarti asar. Udah, kita nggak perlu khilaf, beda pendapat terkait masalah wusta. Kita tidak akan pernah khilaf manakala kita buka kitab teles, kita buka Al-Quranul Qadimnya. Bahasa wusta tengah itu maksudnya ruhaniyah Pak. Kalau boleh saya katakan secara terang-terangan, jasadmu sholat 5 waktu, itu ruhmu itu ya kudu sholat, gitu loh maksudnya. Ruhmu kudu sholat. Bagaimana sholatnya ruh itu? Tadi sudah saya katakan, jasmani kita ditata hukum syariat, ruhani kita ditata hukum hakikat. Kalau saya bicara wilayah hakikat berarti sholatnya ruh. Bagaimana sholatnya ruh? Al-wusta niki. Ani budullah, menghadapkan ruh terhadap wajah Allah. Ini kita disindir Pak di dalam doa iftitah ketika sholat. Sebelum kita takbiratul ihram, kita disindir lewat niat lillahi ta'ala. Kemarin saya jelaskan kalimat lillah itu berasal dari Allah. Ada huruf alifnya. Setelah huruf alif dibuang tinggal lillah. Lam pertama dibuang menjadi lahu. Lam kedua dihilangkan menjadi hu. Hu hilang.
Ya wis, gak ono suarane. Itu diurai di tasawuf, Pak. Tidak di syariat, di hakikat itu. Baru bisa nyambung nanti. Wis. Kita disindir pertama lillah karena Allah. Iku tempatnya muraqabah. Kata Rasul anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Fa'ilam takun taroh, apabila kau tidak bisa melihat, maka kau merasa dilihat Allah. Iku babakan ihsan. Ihsan. Ketika malaikat Jibril tanya terhadap Muhammad tentang ihsan. Duduknya ihsan itu ada di dzikir sirul asrar. Di pos pertama su'aul basyirah, rasa iman. Iman yang benar itu di situ prosesnya. Lillahi ta'ala, karena Allah, artinya kita harus ketika saat mulai sholat ini ada sambung rasa, sambung iman, bisanya kita berdiri rukuk sujud, hati harus koneksi terhadap Sang Yang Tunggal di dalam dirinya yang menggerakkan. Kalau tidak ada Allah nggak bisa aku berdiri sendiri, rukuk, bicara, melihat, mendengar. Mestinya ruhaniyah itu posisinya di wilayah itu minimal. Itu ihsan ya, minimal. Ayat ini ada terusnya Pak nanti. Pun dianggap berhenti itu. Memang sik wakaf. Tujuannya Anda biar menghayati dulu maksud daripada dua sholat ini. Antara jasad dan rohaniah. Disindir lagi doa iftitah inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Artinya kita arahkan wajah kita sebagai hamba ruh ini terhadap Allah. Lilladzi, hidup. Lilladzi, bahasanya lilladzi. Hidup berarti hidup itu sifat daripada laisa kamislihi syai'un. Arahno ning kunus dulu, arahkan di situ dulu. Fatoros samawati wal ard, sifatnya hidup itu yang menguasai jagat langit dan bumi, ateges jagat ruhaniyah dan jagat jasmaniyah. Tapi umat manusia, khususnya umat Islam, kurang peka. Kalau itu sindiran, sholat kamu itu tidak boleh teringat eling terhadap selain, tak terus no ayati. Wakumu lillahi qanitin ay khashiin. 238 tadi. Dan juga jagalah wakumu lillah, karena Allah itu qanitin ay khashiin, wajib khusyuk lah iku. Ini pendidikan kita yang ada di syariat supaya naik ke hakikat sebetulnya itu. Mohon maaf, kita nggak usah bicara orang lain, bicara pengalaman kita sendiri. Bagaimana ketika kita belum mengenal dinul haq, ruhaniyah kita. Ketika jasmaniyah sholat, ruhaniyah kemana? Istilah bahasa Sri iku minggat. Minggat sangka Allah rohaniah ini. Iman, konteksnya kita iman tidak bisa. Pada Allah enggak bisa. Makanya apa yang didhawuhkan Kanjeng Nabi tentang ihsan mboten masuk. Tidak masuk. Jangankan hudur makrifat Allah, muraqabah belum kok.
Bagaimana kita bisa sholat muraqabah pada Allah? Lah wong kita ajaran ihsan itu kita tolak. Untuk mengikhsankan iman kita tolak. Dengan bahasa, wus gak penting iku nanti itu naik sendiri. Udelmu ngono. Naik sendiri. Tahu udel ya? Bahasa Surabaya ndasmu ngono. Gondolmu ngono. Kasar Pak, makanya aku njok sepuro setahun kemarin. Ya sesuk njok maneh ya sepuro maneh. Ketahuilah bahwasanya saya berbahasa kasar itu semata-mata untuk mempermudah dicerna orang-orang Surabaya. Tentu maksud saya. Jadi yang dimaksud syariat jadi hakikat, apapun perbuatan fisikmu, fisik dia, sertakan ruhmu di situ. Apa tugasnya ruh? Salati anibudullah, mengarahkan ruhaniyahmu itu terhadap wajah Allah. Artinya konteks iman, ruhaniyah iku wajib meyakini bahwasanya yang berperan atas segala apapun baik di dalam maupun di luar dirinya adalah hidup. Sang yang tunggal itu. Enggak boleh beriman, oh saya ngaji Mr. Bell. Enggak boleh. Iman lo ya, nek lesan silakan, tapi ruhaniyah enggak boleh. Imannya tetap yang mejang kita adalah Allah. Wajtanibut tauhid, secara otomatis ruhaniyah itu tidak beriman terhadap tauhid alias menjauh. Apa isi tauhid? Iman-iman selain Allah yang dihembuskan nafsu tadi ya. Ruh itu harus begitu. Apapun aktivitas zahiriyah, ruhaniyah ini harus merealisasikan tugasnya ruh, menyembah Allah, hanya menyembah Allah. Imannya hanya pada Allah kui yang berperan. Dalam istilah lain boleh saya katakan, silakan jasad berlaku apapun, dalam hatimu jangan mengakui kalau dirimu yang melaku. Yaitu syariat jadi hakikat. Dengan begitu bisa dikatakan makrifat datang Allah. Satu. Yang kedua, sholawat. Secara syariat itu kita kembalinya kepada Muhammad ibnu Abdillah. Syariat dulu ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jelas, maklum wis, gak usah tak bahas, maklum. Sehingga kita punya iman bahwasannya kita nanti akan mendapatkan syafaat jikalau dari Kanjeng Nabi setelah kita terus melakukan membaca sholawat. Wis, iku memang takaran iman kita pada saat itu, mengimani selain Allah bisa memberikan syafaat. Oke, logikanya aku iki ngelak Pak, ngelak banget. Terus mbasa ngono ning ngarepku ana wedang jahe. Ngelak. Ketika saya minum, akal ngomong,
sebab akibat ngombe wetang jahe ngelake ilang. Dan atau kalau tidak minum wedang jahe ngelake gak akal. Mengapa demikian? Karena akal itu dapat bisikan nafsu supaya ruh beriman hilangnya ngelak sebab wedang. Yes. Aku tanya, wedang jahe makhluk napa mboten? Makhluk. Wis maklum. Ya aja disalahno, Pak, nek makhluk iku seakan-akan bisa memberikan syafaat. Nulungi asale ngelak, akhirnya ngelaki hilang. Oke. Bahasa yang rodok, yang agak halus lagi. Allah mengizinkan terhadap air wedang jahe, mengizinkan untuk menghilangkan ngelak. Allah mengizinkan Muhammad ibnu Abdillah membawa syafaat untuk menolong para umatnya. Logika. Tapi tahukah kau, sadarkah kau bahwasanya yang berhak mutlak yang mempunyai syafaat itu Allah? Banyak yang gak sadar. Banyak yang tidak sadar. Bagaimana kau bisa mengatakan itu hak mutlak Allah? Lah kau tidak pernah tahu siapa Allah. Enggak pernah jumpa. Jadi ya enggak bisa kau mengatakan itu hak mutlak Allah. Enggak bisa, Pak. Bagaimana mungkin cinta saya terhadap Desi dikatakan cinta yang sah. Lawang saya nggak pernah ketemu Mbak Desi, ya nggak bisa lah. Yang mana orangnya? Loh, sama nggak kenal Mbak Desi dah? Kalau kan mek jari nih film mah kalau. Pun. Bagaimana menurut sudut pandang hakikat tentang sholawat, apakah kembali pada Muhammad ibnu Abdillah ataukah terhadap diri kita masing? Baru ketemu, Pak. Kul innama ana basyarum mithluku. Iki dawuh Allah. Katakan Muhammad, iki supaya njejirno iman terhadap umatmu. Apa yang dikatakan baginda Rasul? Innama ana, sesungguhnya saya iku basyarun, manusia, makhluk, mithlukum, sama dengan kau hei umatku, sama. Status sifat manusia itu berlawanan sifatnya Allah. Kita buka sifat wajibnya Allah yang ada 20 itu, mulai dari sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan maknawiyah. Satu saja saya ambil sifat ma'ani adalah hayat, hidup. Itu wajib, sifat Allah. Wajib itu tidak boleh tidak, la buddha, tidak boleh tidak, wajib itu namanya. Lah, sedangkan sifat wajibnya manusia itu kebalikan, sifat hayat. Hayat hidup Allah berarti manusia maut, mati. Allah wujud berarti manusia Adam. Begitulah. Aku gak ngomong kira-kira begitulah, enggak. Nek kira-kira koyoke gak matematika ya. Itulah yang benar. Begitulah. Cuman kita merasa hidup, merasa wujud karena dihidupi
yang maha kita wujud karena diwujudkan yang maha wujud. Dengan iman merasa diri kita wujud karena diwujudkan, hidup karena dihidupkan, itulah Pak justru menjadi hijab hati kita, roh kita pada Allah. Ini menjadi hijab. Sehingga sampai kapanpun, kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam satu makalah, sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa sampai pada Allah manakala sifat basariah pada dirimu tidak kau lepaskan. Sampai kapanpun. Kalau orang Jawa sampai hulek-hulek cukul, gak akan bisa kau kembali kepada Tuhanmu. Wonten hulek-hulek cukul? Boten wonten. Artinya dari masa ke masa tetap hulek-hulek gak bisa cukul, gak bisa. Wis. Jawabnya secara hakikat tentang sholawat kembali pada Muhammad. Muhammad sopo? Anda. Tadi Rasulullah kan sudah mengatakan, saya itu sama dengan kaum manusianya. Mengapa kau memuji, menyembah padaku? Sembahlah, puja-pujilah. Siapa yang ku sembah? Itu Muhammad ibnu Abdillah. Beliau tidak mau disembah. Tidak mau dipuja dan dipuji karena puja-puji. Alhamdulillah. Hanya punyaan Allah. Cuman kita kaum khawarid yang mengalihkan secara hakikat iki ya, oleh karena ditolak akhirnya pujaan penghambaan kita terhadap manusia. Coro hakikat, nek coro syariat gak apa-apa. Wong ada dalile kok. Syariat kan secara jasmania saja. Yang tidak boleh kan melampaui batas sampai rohania. Ini loh yang dilarang Rasulullah. Dilarang. Kalau Muhammad ibnu Abdillah itu adalah manusia, berarti masuk makhluk. Berarti Muhammad makhluk jenengan. Sehingga ada keterangan benar. Itu sholawat seakan-akan ditujukan terhadap Muhammad ibnu Abdillah, tapi kembalinya manfaatnya terhadap diri kita lagi itu toh. Keterangan yang kita serap di tengah-tengah masyarakat am atau umum. Muhammad siapa? Dirimu Muhammad. Tapi bukan maksudnya jenengan iki ibnu Abdillah pun salah paham. Makanya syahadata ini persaksian luru, persaksian dua. Pertama terhadap Allah, kedua terhadap Muhammad. Persaksian yang benar, yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Bukan katanya Pak. Harus tahu Allah itu siapa. Ternyata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gak jauh dengan dirimu. Hidup itulah Allah. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dengan hidup itu napasmu bisa keluar masuk, matamu bisa melihat, telinga bisa mendengar, jantung bisa berdenyut, darah bisa berputar karena hidup itu. Ya bahasa karena Allah itu hidup kok diprotes. Hidup apa hidup itu? Allah sing bener ya wis Allah. Mengapa saya mengatakan hidup? Karena Qur'annya berbahasa alladzi. Innallaha rabbi wa rabbukum
fa'budu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku, innallaha, sesungguhnya Allah iku Tuhanku, ya Tuhanmu, fa'budu, sembahlah. Akhirnya siapa sih Allah itu? Dijawab bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Iku nama Tuhanmu iku namanya Allah, wong Islam. Terus yang punya nama Allah siapa? Alladzi asra bi 'abdihi lailan. Sering saya katakan, alladzi itulah yang maha suci hidup. Kau bisa sampai ke alladzi kalau subhana, kalau ruhaniyahmu itu fitrah dari dirimu. Fitrah bebas dari keakuan makhluk. Sifatnya asra, yang memperjalankan bi 'abdihi terhadap hambanya. Ini saya katakan alladzi. Mengapa wujudnya Allah itu alladzi? Karena Qur'annya seperti itu. Akhirnya tak kupas alladzi itu siapa, gitu loh. Ini untuk mempermudah aja, Pak. Begitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau bersaksi terhadap Muhammad. Muhammad yang mana? Padahal dikatakan yang bersaksi harus tahu siapa yang disaksikan. Itulah persaksian yang benar. Muhammad dirimu, bahwasanya dirimu adalah Rasulullah, utusannya Allah. Anda tidak akan pernah sampai di sini kalau tidak diperintah diutus Allah. Mana wujudnya Allah? Hidup dalam dirimu. Wujudnya apa? Kehendak. Tutuk kene. Berarti tak ringkes semua makhluk di dunia jikalau tidak digerakkan, tidak diperintah oleh Allah, tidak bisa apa-apa. Paham nggih? Nah, inilah namanya Muhammad. Secara hakikat berarti makhluk. Makhluk siapa? Ya dirimu sendiri. Mungkin kita harus cross check bagaimana syahadatnya Muhammad ibnu Abdillah. Apakah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ataukah wa asyhadu ana saya iku Rasulullah. Saya mencari referensi yang mengatakan wa asyhadu anna Muhammad, anak Rasulullah, mboten ketemu. Coba nanti di cross check lagi. Saya hanya bertemu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau olehnya bersyahadat itu seperti itu. Sehingga menimbulkan satu pertanyaan. Lalu Muhammad itu siapa hakikatnya? Udah kejawablah di dalam surah Al-Kahfi tadi ayat 110. Kul innama ana basarum mislukum. Leres berarti manfaati terhadap diri kita masing-masing. Begitu. Ya, ada lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Muhammad Qasim saking Gresik, Gus. Badhe tanglet. Ketika kita terjaga atau tidak dalam posisi tidur, otomatis kita bisa mengamalkan atau melatih sirul asror. Lantas bagaimana kalau kita posisi tidur otomatis terputus atau gimana? Supaya tidak terputus bagaimana caranya, Gus? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyikapi rukun iman yang 6 itu secara syariat, iman kepada Allah kita bisa mengamalkan atau melatih menyaksikan Allah. Untuk yang selanjutnya malaikat, nabi, itu kan kita tidak tahu seperti apa itu. Mohon penjelasannya. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana ketika saat kita tidur terkait zikir itu? Saya ngurai dulu tentang orang tidur. Yang enggak tidur sih sudah maklum, yang itu. Tidur itu justru roihan kita dikeker Allah. Bahasa Jawa sukmo, keluar. Ruh kita dikeker, roihan iki yang keluar. Tandane roihan itu keluar, akal nggak nyambung. Nah, ketika proses seperti itu, roihan atau akal atau sukma itu kemana? Macam-macam. Tergantung dia itu termasuk ahli hijab atau ahli suhud. Kalau ahli suhud mesti jalannya adalah qad aflaha man zakkaha. Ahli suhud mesti di jalan Allah, di jalan Allah. Tapi kalau ahli hijab kebalikannya, wa qad khaba man dassaha. Jalannya nafsu. Terus bagaimana caranya? Zikir itu ketika saat kita tidur itu tidak bisa dilakukan kecuali mereka yang sudah ditarik rohaniyah niku di dalam makom maksum. Titik. Makom mahfud yang diduduki makom musyahadatul fana dan kamil. Kolo-kolo bisa, kolo-kolo tidak. Tapi sudah masuk dalam golongan ahli syuhud. Contoh. Jenengan tidur. Tidak tahu apa-apa, artinya tidak bermimpi sama sekali. Itu sebetulnya tetanda kalau keakuan dirimu sudah fana. Kadang-kadang kita tidur itu bermimpi ketemu ini, ketemu itu. Keakuan kita itu masih sambung. Akhirnya habis tidur, iya aku tadi ketemu si A si B. Gini. Lah terkadang seperti itu. Itu menunjukkan ketika saat kita bertidur itu tadi keakuan kita makhluk itu muncul. Lah bagaimana caranya ketika tidur itu keadaan tidak terjaga, zikir itu nyambung terus? Ini tidak bisa dilakukan kecuali ahli syuhud, lebih-lebih yang sudah diletakkan Allah di makom baqo atau makom maksum. Terus makom fana dan kamil kolo-kolo. Tahu kolo-kolo ya? Terkadang Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikamnya, wong mimpine wong turu laksana sempalane wong makrifat. Yang mana? Di situ enggak ditegasno sing mimpi gak mimpi, ora ditegasno. Pokoknya keterangane mimpine wong turu iku minangka sempalane wong makrifat. Lah umpama kami jelaskan mana yang dimaksud sempalane wong makrifat. Apa sih wong makrifat iku? Amal arifuna la yarauna li anfusihim sayan. Keakuannya sudah enggak ada. Berarti Anda tidur tidak mimpi. Bangun-bangun langsung awak seger. Ya itu. Bukan yang melihat sesuatu yang akan terjadi. Bukan itu bos. Bukan melihat, mohon maaf. Tahu siapa yang melakukan sesuatu ini.
Nah, bukan itu. Amal arif itu bukan itu. Bal yusyahiduna annal fa'il wallah ta'ala. Setelah dia kefanaan dirinya, maka berlakulah hukum mutlaknya Allah yang segala-galanya, baik yang berkehendak, berperan dan lain sebagainya. Itu arif, Pak. Itu arif. Jadi itulah jawaban bagaimana caranya kita ketika saat tidur itu bisa berzikir minimal ya, ahli syuhud itu minimal mesti ngetrapno fungsi sirul asror sampai tertidur. Itu baik mereka yang di fana atau di kamil bahkan di bako, udah nggak ada istilah iman itu mang munggah mudun, nggak ada. Kalau sudah terlibat makrifat Allah nggak ada istilah munggah mudun. Sing mesti munggah, sing garakna munggah mudun iku sing durung nglakoni munggah mudun. Au nek wis nglakoni munggah terus Pak, gak tau mudun. Wis sekolah niki lho. Mosok sampean sekolah iki mari SMP, SD. Ya gak mungkin. Iku nek sekolah terus. Ya. Padha sampai ning semester lho Pak, kuliah terus munggah terus semester 1, 2, 3 sampai S1, S2, S3. Begitulah ya. Nah, nggih. Ada lagi? Oh ya, rukun iman. Secara hakikat kita tidak boleh beriman selain Allah. Artinya bagaimana? Ahadiyahkanlah hidup pada nama Allah, malaikat, bahkan sampai khairihi wa syarihi minallah. Takdir enak gak enak, elek api, ahadiyahkan hidup itu. Kalau kita sudah mengahadiyahkan, otomatis ke ahad maksudnya hidup, berarti ya itulah iman yang sebenar-benarnya Mengapa di dalam syariat kok ada 6? Udah itu aturan, wis gak usah dibantah. Aturan sarengat makhluk, ono goib, iya. Tapi jangan terus di situ. Imanmu biar murni. Ya bunayya la tusyrik billahi syai' inna syirka la zulmun adzim. Masuklah pada hidup. Hidup pada Allah siapa? Hidup pada malaikat siapa? Hidup pada kitab siapa? Hidup pada gaib siapa? Hidup pada takdir api elek siapa? Kembali lagi pada Allah Subhanahu. Dan ini hanya berlaku bagi ahli syuhud fakot, hanya itu. Selain ahli syuhud nggak bisa Pak, begitu. Okay. Ada lagi? Cukup? Ibu nggak ada Bu ya? Meskipun itulah Bapak Ibu sebagai pertemuan perdana di wilayah Krian, apa yang telah diberikan Allah semata-mata tidak hanya memberikan peringatan tetapi juga memberikan kabar baik, menambah iman kita dalam rangka khalwat kita, dalam rangka kemakrifatan ruhaniyah kita pada Allah, menjadi satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal sampai akhir, manakala ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.